إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والعلماء أهل السنة والجماعة وخصوصا إلى حضرة الشيخ Jalaluddin Muhammad As-Suyuti wa thumma ila hadrati Syekh Abu Bakar wa muallif manasih wal ibad billah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai ayat berapa kemarin? 72 ya? 75. Sekarang rusunah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqul ladzina, wa idza laqu, dan ketika wa idza laqu, dan tatkala ketemu, wa idza laqu, dan tatkala ketemu ay munafiqul yahudi, ay yahudu, artinya ketemu dengan seorang munafik Yahudi, udah Yahudi munafik lagi. Jadi kalau kita ketemu ya, ketika tatkala ketemu ini menceritakan tatkala ketemu dengan seorang munafik yang Yahudi, ya Yahudi munafik lagi. Alladzina dengan orang banyak. Amanu, yang beriman. Qalu, maka berkata orang munafik Yahudi tadi. Jadi kalau orang munafik Yahudi ketemu dengan orang yang beriman, itu qalu, berkata amanna, saya beriman. Nah, namanya orang Yahudi munafik. Ya, munafik. Ya. Kalau ketemu orang yang beriman, dia berkata qalu amanna. Qalu, mereka berkata Yahudi amanna, kami juga beriman. Di anna Muhammad, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi wa huwa mubasyaru, wa huwa, dan adapun Nabi Muhammad al-mubasyaru, yang membawa berita, yang membawa kabar. Basyar itu berita. Bihi, dengan kenabiannya. Fi kitab bihi, wa huwa, dan adapun Muhammad mubasyarun, membawa berita. Bihi, dengan Muhammad fi kitabina, dalam kitabku. Jadi kitab Taurat itu sebetulnya sudah membawa kabar, kitabnya orang Yahudi itu, bahwa Muhammad itu adalah nanti menjadi apa namanya, nabi di akhir zaman. Itu di Taurat itu sudah ada. Orang-orang Yahudi itu sudah pada tahu, hanya pura-pura tidak tahu. Munafiknya, munafik itu ya kalau ketemu dengan orang yang beriman ya qalu amanna, saya beriman. Wa idza khala, dan ketika berpisah, ketika sepi. Roja'a, artinya mereka kembali, ya udah ketemu ya, saya iman kepada Muhammad sebagai nabi terakhir. Tapi idza khala, ya ketika sepi, artinya roja'a, mereka pulang kembali, berpisah. Ba'dhum, dari mereka, ila ba'din,
ba'dhum dari mereka orang roja'a pulang ba'dhum sebagian dari orang Yahudi tadi, ba'dhum sebagian banyak dari orang Yahudi tadi ila ba'din kepada sebagiannya lagi qalu mereka berkata. Jadi setelah ketemu orang mukmin berpisah mereka pulang ketemu ke golongan Yahudi lagi ila ba'din qalu mereka berkata airu asauhum artinya kepada pimpinan mereka alladzina lam yunafiku yang tidak munafik alladzina orang banyak lam yunafiku yang tidak munafik liman kepada orang nafako munafik. Jadi ketika kembali ya kembali lagi saya itu hanya bohong-bohongan aja lah gitu bilang iman itu gitu. Setelah kembali kepada kelompoknya kepada pemimpinnya atuhadditsunahum artinya memberikan kabar gembira kepada mereka al mukminina kepada orang mukmin bima dengan sesuatu fatahawwahu yang telah membukakan Allah alaikum atas kamu sekalian ayat arafakum artinya Allah telah mengetahui ayat arafakum artinya Allah telah memberitahu kepada kamu sekalian fit Taurati di dalam kitab Taurat min Nabi Muhammadin dari sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat Muhammad itu di kitab Taurat itu sudah dikabarkan atau haditsunahum sudah diberitakan kepada orang Yahudi gitu, di kitab Taurat. Jadi kitab mereka sudah dikasih tahu nanti akan hadir di akhir zaman itu nabi terakhir namanya Muhammad, sifat-sifatnya begini. Min na'ti Muhammadin dari sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuhajjukum agar kalian agar kalian dapat memusuhi liyuhasimu ya setelah kembali kepada golongannya Muhammad itu begini supaya kelompok mereka itu bisa memusuhi Muhammad liyukhosimu ya namanya orang munafik itu baik di depan tapi di belakang jadi musuh itu bahayanya adalah orang munafik itu yang paling bahaya ya saudara terdekat munafik lagi itu paling bahaya ya contohnya Nabi Muhammad yang paling jahat bahaya siapa Jahal Abu Lahab itu semuanya kan saudara dekat. Sayyidina Hamzah ya sebelum masuk Islam nih, itu pamannya. Saudara dekat itu dengkotnya orang kafir, tapi musuh utamanya Muhammad sebelum Sayyidina Hamzah masuk Islam itu ya termasuk Sayyidina Hamzah. Itu pamannya semua Abu Lahab itu pakdenya atau waknya Abu Lahab itu ya waknya. Itu musuh utama. Makanya hati-hati terhadap saudara sendiri itu kalian juga hati-hati. Apalagi yang munafik, yang punya sifat munafik. Biasanya yang menjatuhkan kita pertama kali itu ya saudara terdekat. Tapi yang pendukung kita utama itu ya saudara terdekat. Sama, jadi dunia itu imbang. Yang mendukung kita itu ya saudara terdekat, tapi yang menjatuhkan kita juga saudara terdekat. Sama juga di tetangga juga gitu. Yang mendukung kita di lingkungan ya tetangga terdekat, tapi yang menjatuhkan kita ya tetangga terdekat. Contohnya Nabi Muhammad, musuh gerotnya, musuh utamanya ya saudara terdekat, yakni waknya, mangnya itu yang menjadi musuh utamanya. Salah satunya ya Sayyidina Hamzah sebelum masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang terdekat semua. Hanya kalian juga nanti hati-hati ya. Kalau kalian dapat kesenangan, kegembiraan, itu jangan ceritakan semua kok keluarga terdekat itu. Kadang-kadang kalau keluarga terdekat kita ceritain gitu, itu malah iri. Bener nggak? Malah iri itu dengki, itu hasut akhirnya ya. Jadi
Jangan kau ceritakan semua bahagiamu itu kepada saudara terdekat. Barangkali kadang-kadang justru kegembiraanmu yang kau ceritakan kepada keluarga terdekat itu menjadi benih-benih kehasutan, iri dengki saudara terdekat. Jadi nggak semuanya harus kita ceritakan. Kalian harus bisa mengevaluasi saudara A ini, saudara terdekat A ini bagaimana karakternya. Itu ikhlas enggak terhadap sama saudara. Kan banyak ya. Jangankan di di lingkungan yang lebih luas, di lingkungan bapak aja ada saudara terdekat itu yang nggak seneng kepada diri kita ya, khususnya pada diri bapak aja. Ada itu lingkungan diri terdekat dari bapak itu nggak suka ke bapak, itu wajar. Udah kunonya kuno, Nabi sendiri oleh waknya, oleh mangnya itu nggak disenangi karena membawa kebenaran. Kalian pintar, bapak bisa baca tafsir gini aja, nggak semuanya seneng. Ada yang keki, ada yang nggak senang. Nggak orang jauh, kadang-kadang orang terdekat. Makanya hati itu apalagi munafik. Kalau kembali ke golongannya itu ngomongin enggak, bisa biarin aja gitu. Nah, ceritakan sifat-sifat Muhammad ke golongannya supaya bisa memusuhi Muhammad, malah sebaliknya. Tapi kalau di depan Muhammad, di depan orang mukmin seolah-olah qalu amanna. Bismillahirrahmanirrahim. Atuhaditsunahum, telah kami kabarkan kepada mereka al-mu'min, kepada orang mukmin. Bima, dengan sesuatu fatahullah yang Allah telah bukakan alaikum terhadap orang banyak orang mukmin. Arafkum, artinya Allah telah menjadikan tahu kepadamu Taurati, telah memberikan tahu kepadamu Taurat dalam kitab Taurat min na'ti Muhammadin, dari sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuhajjukum, agar kalian semua dapat memusuhinya. Liyuhasimu, artinya membantah. Ini membantah musuh ya. Liyuhajjukum ini memusuhi, itu dalam arti kata membantah. Walamu dalam soruroti, agar bisa menjadi lamnya li itu sebenarnya nggak perlu. Ini artinya agar bisa kalian itu membantah. Jadi ceritakan dalam kitab Taurat. Ya, orang munafik itu namanya kitab Taurat itu kan udah dirubah ya. Yang udah dirubah itu namanya Talmud. Kitab Taurat aslinya itu disimpan oleh orang-orang Yahudi itu. Punya pendeta-pendeta Yahudi itu punya kitab Taurat asli. Nah, yang asli itu dirubah. Yang asli itu dirubah, yang namanya Talmud. Kitab Taurat yang aslinya itu disimpan. Sehingga umat-umat yang awam, orang-orang yang bodoh, umat-umatnya pendeta itu nggak tahu itu isi Taurat aslinya itu. Taunya ya udah Talmud, Taurat yang sudah dirubah itu menguntungkan tokoh-tokoh Yahudi supaya tidak tergeser dengan kehadiran orang Islam baru, supaya tidak terganggu kehadiran oleh Muhammad. Uangnya nggak hilang, nggak pernah ya, waktu itu hari Bapak ceritakan, posisinya nggak hilang, pengaruhnya nggak hilang, sehingga tetap dihormati. Kalau kitab Taurat aslinya diperlihatkan kepada kaumnya, nanti pada masuk Islam semua. Nah, mereka nggak ada yang menghormati lagi, karena di Taurat itu sudah diperlihatkan nanti akan datang Muhammad, sifatnya begini. Itulah orang Yahudi. Kunanya kuno ya begitu. Bihi, di dalam inda rabbikum, di sisi Tuhannya, di sisi Tuhan kamu sekalian. Jadi agar bisa memusuhi fil akhirati, dalam akhirat, wa yuqimu alaikum, wa yuqimu, dan kamu lurus, bisa tegak, alaikum, atas kamu sekalian, hujjah fi tarki ittiba'ihi, di dalam meninggalkan ikut kepada Muhammad ya. Jadi diceritakan Muhammad itu begini. Nah, di Taurat itu dirubah isinya,
oleh pendeta-pendeta, oleh pemimpin-pemimpin umat umum yang awam itu supaya bisa membantah hujah-hujah Muhammad, supaya nanti kalau meninggalkan untuk mengikuti Muhammad itu ada hujahnya. Ma'alimukum, dengan pengetahuan kalian semua, bisidqihi dan kebenarannya Taurat, afala ta'qilun, apakah kamu semua tidak berpikir, annahum sesungguhnya orang mukmin yuhajjunakum, annahum sesungguhnya, apakah kamu nggak berpikir, annahum sesungguhnya orang mukmin yuhajjunakum, pada membantah kepada kamu sekalian, idza hadastamuhum, ketika berbantahan-bantahan mereka dengan orang Yahudi, dengan orang mukmin, fatan tahu, maka sama-sama menolak. Jadi menolak. Jadi kalau bantah-bantahan sebelumnya itu diberitakan, kalau ketemu ini orang Yahudi dengan orang mukmin, qalu amanah, mereka berkata saya iman. Setelah itu berpisah kembali kepada kelompoknya. Nah, sifat-sifat orang mukmin itu disampaikanlah kepada mereka, kepada teman-temannya lah gitu, supaya nanti kalau ketemu lagi berbantah-bantahan, temannya itu punya hujah atau punya alasan atau punya dalil untuk menolak mengikuti orang mukmin, untuk menolak mengikuti masuk Islam. Yahudi itu dicari aja celah-celahnya. Nah, ini dari kanjeng Yahudi itu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatan tahu, maka pada menolak, saling pada menolak. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, awala ya'lamun, apakah kamu semua tidak pada ngerti? Al istifhamu sebagai istifham ini untuk nyumpun lah. Apa kamu nggak ngerti? Ya orang Yahudi itu udah gitulah, udah gitu, makanya jangan dipercaya lagi. Al istifhamu sebagai istifham untuk pengingkaran kalimatnya. Litakril, untuk litakril, wawu dan wawunya ad-dakhilatu masuk alaiha atas istifhamnya, awala ya, itu istifham yang sangat kuat. Lil alaiha atas istifham lil ma'afti, karena ataf, ini ilmu nahwunya ya, enggak usah kita bahas. Annahu sungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma sesuatu yusirruna yang dirahasiakan, wa ma yu'linun, annahu sungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma setiap sesuatu yusirruna yang dirahasiakan, wa ma dan Allah mengetahui juga terhadap sesuatu yu'linuna yang terang-terangan. Jadi Allah itu maha tahu sesuatu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ma sesuatu yuhfuna, yang menyamarkan, ma yuhfuna sesuatu yuhfuna yang disamarkan, wama dan sesuatu yudhiruna yang nampak terang benderang. Jadi Allah maha tahu. Jadi mau disembunyikan orang Yahudi, mau menyembunyikan dia munafik, itu Allah juga tahu. Apalagi yang terang-terangan, maksudnya gitu. Min dzalika, dari sifatnya Muhammad, wa ghairihi, dan selain sifatnya Muhammad, yang samar, yang tampak terang benderang, Allah itu tahu semua. Sifatnya Muhammad tahu semua Allah itu, ciptaannya, makhluknya nggak tahu gimana. Wa ghairihi, selain sifatnya, wa ghairihi, dan selain sifatnya Muhammad. Na'at min dalik tadi, wa yar'abu, maka menjadi kapok atau jerah. Jelas ya, udah tahulah pokoknya Allah itu yang disembunyikan, apapun yang disembunyikan orang Yahudi itu tahu. Apalagi yang terang benderang itu pasti akan tahu. Atas sifat-sifat Muhammad itu kan udah disembunyikan oleh orang Yahudi tadi.
dihapus. Nah, di Talmud itu nggak dinampakkan. Itu Allah udah tahu kalau Taurat itu udah dirubah, menutupi sifat Muhammad, menutupi kehadiran Nabi Muhammad, maksudnya gitu. Baik yang tersembunyi maupun yang terang benderang, Allah itu semuanya tahu, karena Allah Maha mengetahui. Wa minhum, dan dari mereka, al Yahudu artinya mereka orang Yahudi, ummiyuna itu bodoh. Jadi orang-orang Yahudi yang tokoh-tokohnya pendetanya yang merubah Taurat tadi itu disembunyikan. Orang-orang yang ummiyun itu orang yang bodoh, orang awam lah, orang yang mumi. Itu disembunyikan kebenaran itu supaya orang-orang umat Yahudi yang bodoh-bodoh itu nggak tahu yang hakikatnya, yang aslinya. Ciri-ciri Muhammad, sifat-sifat Muhammad nanti akan hadir. Semuanya ditutupi, diganti, dipalsukan oleh pendeta-pendetanya. Kitabnya itu disebut Talmud, itu yang palsunya. Kitab Taurat asli, yang asli itu disembunyikan. Awaman, ummiyuna artinya orang ummi. Awamun artinya orang awam. La ya'lamuna, tidak pada mengetahui Alkitab At-Taurat artinya tidak mengetahui kitab Taurat. Illa kecuali lakin tetapinya amania kebohongan pendeta-pendeta Yahudi tadi yang telah merubah Taurat. Akadziba artinya kebohongan. Talakuha yang diterima oleh orang awam tadi, oleh siapa? Umayyun tadi. Jadi kebohongan pendetanya, kepala-kepala sukunya itu bohong karena merubah Taurat menjadi kitab Talmud yang sudah dirubah, sehingga orang-orang awam itu menerimanya ya yang sudah dirubah. Akhirnya apa? Orang-orang awam itu yang diterima hanya kebohongan. Min ru'usaihim, dari pemimpin mereka yang diterima itu kebohongan. Kitab Taurat asli, kebenaran disembunyikan oleh siapa? Ru'usaihim, min ru'usaihim, dari pemimpin mereka, ini Yahudi. Fa'tamaduha, maka berpeganganlah orang yang awam tadi terhadap kitab yang sudah dipalsukan. Artinya berpegang sudah, mereka orang yang awam tadi, Yahudi yang awam, berpegangan kepada kebohongan. Karena apa? Tauratnya sudah dipalsukan, sudah dirubah. Wa inhum wa in di sini artinya menjadi tidak. Wa inhum, dan mereka tidak. Wa inhum bermakna tidak, hum mereka orang Yahudi yang awam, fi juhdin nubuwati, di dalam mengingkari kenabian. Jadi mereka akhirnya apa? Wa inhum, dan mereka tidak mereka, wa inhum, dan tidak mereka, ai bimakna fi juhdi nubuwatin, berarti mengingkari kenabian Nabi, wa ghairihi, dan selain hinya kemana? Wa ghairihi, dan selain orang awam, mimma, dari sesuatu, yahtalifunahu, fi judi, mengingkari nubuwati, kenabian, nubuwah Nabi Muhammad, wa ghairihi, dan selain orang awam tadi, mimma, dari sesuatu, yahtalifunahu, berbeda pendapat. Jadi akhirnya apa? Ya berbeda pendapat. Nah, karena ini sudah dipalsukan Tauratnya, mengingkari kenabian, sehingga orang-orang awam itu
terjagalah perbedaan pendapat dengan orang-orang mukmin. Akhirnya apa? Berbantah-bantahan. Jadi orang Yahudi itu kunanya kuno, mintanya ya harus berbantah-bantahan sama orang mukmin. Sampai sekarang ya, pokoknya berbantah-bantahan terus. Nah, di Palestina itu yang meninggal udah berapa? Kurang lebih 32.000. Seluruh dunia mengecamnya orang Yahudi di Israel itu ya tetap ya orang Yahudi itu dari dulu pinginnya gitu. Perang berbantah-bantahan sampai musuhnya itu takluk kepada mereka. Itu kunanya kuno. Ya memang diciptakan supaya orang mukmin dengan orang Yahudi yang awam itu berbantah-bantahan. Ya, tali. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Yahtali kunah. Atau yahtalifu. Titiknya 2 itu. Yahtali kunahu. Perbedaan pendapat sama ya, yahtalifun itu hampir sama. Yahtalikun itu perbedaan pendapat. Kalau berbantah-bantahan, kalau yahtalifun itu perbedaan pendapat atau perselisihan. Illa yadhunnuna, ya kadang-kadang hampir sama ya. Yahtalifu itu hampir sama mananya. Illa yadhunnuna, kecuali dalam sangkaan mereka, sangkaan wala ilma, dan mereka tidak mengetahui ilmu yang sebenarnya lahum pada mereka orang Yahudi. Fawailun, maka kerusakan yang sangat, siddatun artinya sangat, seksa yang sangat, siddatun artinya sangat, azabun seksa ya. Kalau hanya sangkaan ya. Orang Yahudi itu sangkaannya enggak pada tahu, padahal Allah itu Maha mengetahui. Akhirnya apa? Fawailun, dicap oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, bukan anugerah, azab. Fawailun, maka kerusakan pada orang Yahudi, siddatun artinya dengan sangat, azabun siksa, lilladzina, bagi orang banyak, yaktubuna, yang menulis orang banyak, alkitab di aidihim, dan tangan mereka. Jadi itu orang yang telah merubah, yang menulis kitab, merubah kitab Taurat itu akan mendapatkan fawailun, kerusakan. Artinya apa? Siddatun, azab, itu azab yang sangat pedih. Itu yang menulis. Lilladzina, orang banyak, yaktubuna, yang menulis alkitab, artinya menulis kitab yang memasukkan kitab Taurat. Kitab apa itu? Berupa kitab Talmud. Biaidihim, dengan tangan mereka. Jadi misalkan kalian apa namanya, menjual kartu, contoh yang paling konkret, menjual kartu remi. Kalian ngawarung jual kartu remi. Itu dosanya besar mana, yang jualan sama yang beli terus untuk main? Itu dosanya lebih besar yang menjual kartu remi. Ya, jelas. Padahal kalian hanya menjual, atau kartu domino. Ada seseorang hanya beli kartu yang kalian jual untuk judi. Dosanya lebih besar mana, antara Anda yang menjual atau yang main judi? Ternyata menurut kitab di Al-Quran itu besar yang menjual, walaupun kalian orang soleh, ya. Orang soleh jualan kartu domino dipakai main judi, kalian dosanya lebih besar. Mana ini dikiaskan di sini, diserupakan dengan ayat ini. Ayat ini yang memasukkan kitab itu, yang memfasilitasi kebohongan itu lebih besar dosanya. Bahasanya apa? Bahasanya fawailun, maka kerusakan, siddatun artinya sangat, azabun siksa, lilladzina, bagi orang banyak, yaktubuna, yang menulis orang banyak, alkitabati, kitab, biaidihim, dengan tangan mereka, ay muhtalakon, artinya kitab yang dirubah, min indihim, dari sisi mereka, ya, dari sisi memasukkan kitab Taurat tadi menjadi kitab Talmud, itu dosanya lebih besar. Sumayaquluna, kemudian berkata mereka, hadza, ini kitab min indillahi, dari sisi Allah, min indillahi, dari sisi Allah.
Itu Allahnya double ya. Min indillahi lahide ya. Nah, itu salah cetak itu. Ya. Summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Harusnya gitu ya. Ini kelebihan Allah ya. Kelebihan kalimat Allah. Summa yaquluna hadza min indillahi Allahi ya. Kelebihan ini ya namanya percetakan salah cetak ya. Summa yaquluna, kemudian orang Yahudi daripada berkata hadza ini kitab min indillahi dari sisi Allah liyastaru agar dijual dengan ini kitab samanan dengan harga qalilan yang murah yang sedikit minat dunia dari urusan dunia udah dipalsukan. Nah, terus dia berbohong ini dari sisi Allah padahal hasil rekayasa atau hasil tulisan mereka dijual kepada umatnya yang Yahudi yang awam tadi ditukarkan kepada dunia dengan harga yang murah. Minat dunia dari perkara dunia bahum dan mereka al Yahudi orang Yahudi wairu dan selain orang Yahudi jual akhirnya kepada kaumnya dan kepada selain kaum orang Yahudi. Sehingga orang yang selain Yahudi pun kalau membaca udah yang diterima kebohongan. Karena kitabnya kitab palsu. Sifatun wairu sifatun nabi sifatnya nabi di Taurat. Wairu sifatin nabi. Selain sifatnya nabi di Taurat di dalam kitab Taurat. Wa ayat ar-rojam dan ayat rojam wa wairihima dan selain di kitab Taurat dan ayat rojamnya. Dulu itu ada kitab Taurat dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah secara terpisah yang bukan berupa bukan berupa kitab itu namanya rojam itu ya kalau suhuf lembaran-lembaran gitu. Wa katabuha dan mereka pada menulis dalam sifat-sifat nabi laki-lakin atas perbedaan ma'unggila dengan apa yang telah diturunkan. Jadi sifat nabi itu dipalsukan di kitab Talmud itu kitab Taurat yang telah dipalsukan itu disebut Talmud dipalsukan bohong kitab sifat-sifat nabi juga dirubah sehingga orang Yahudi kaumnya itu menerima udah kebohongan. Nanti orang agama lain Nasrani yang mau belajar nanti juga yang didapatkan apa? Kebohongan gitu. Kebohongan gitu. Apakah sudah ada? Ya sudah ada. Quran ini kan diturunkan setelah Nabi Muhammad ada. Nabi Muhammad ada diangkat setelah Nabi Isa. Sehingga orang Nasrani pun membaca Talmud juga yang didapatkan itu kebohongan yang menjelek-jelekkan sifat Muhammad. Orang itu siksanya lebih besar daripada kaumnya yang memanfaatkan kitab Talmud, kitab yang telah dipalsukan tadi yang nulis itu. Sehingga ulama-ulama berpendapat kalau kalian memberikan jalan sehingga orang itu bisa melaksanakan kejahatan, kalian itu dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Contohnya tadi, kalian jual kartu remi, dibeli oleh seseorang ternyata pakai judi. Dosa kalian yang menjual yang nggak tahu apa-apa, taunya hanya menjual itu lebih besar daripada orang yang main judi dengan kartu remi yang kalian jual. Ulama jumhur itu pendapatnya begitu. Saking memberikan jalan orang yang berbuat dosa itu hukumnya lebih besar daripada orang yang berbuat dosa itu sendiri. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaquluna, kemudian orang Yahudi tadi pada berkata, hadza ini kitab, tentunya tokohnya yang ngarang kitab palsu tadi, min indillahi, kitab dari sisi Allah. Liyastaru, agar dijual bihi dengan ini kitab samalan dengan harga qalilan yang murah, minat dunia, dari perkara dunia, bahum
dan mereka al-Yahudi orang Yahudi wairu sifatin nabi, dari selain sifatnya nabi fit Taurat dalam kitab Taurat wa ayatur rojam, dan dari ayat rojam wa ghairihima, dan dari keduanya wa katabuha, dan mereka menulis sifat-sifat nabi ala khilafin, atas perbedaan ma'unzila, dengan yang telah diturunkan dalam kitab Taurat. Fawailun, maka siksaan yang pedih lahum kepada mereka, mimma, karena sesuatu katapat yang mereka telah tulis aidihim dengan tangan mereka, ya, karena membuat Taurat palsu, ya fawailun, mereka akan disiksa dengan sangat. Jadi fawailun itu bukan kerusakan aja. Fawailun itu yang ada kata-kata fawailun itu di juz amma ada wailul, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu juga wailul likulli humazah. Terus ada lagi di surat apa itu? Al-Ma'un, ya. Itu artinya bukan hanya kerusakan yang sangat, itu karena kalian, ya, bukan kalian, ya. Orang yang rusak itu karena disiksa. Sehingga karena disiksa, dipukul dengan ini, dengan itu, dibakar, ya, itu namanya rusak dengan sangat. Karena telah menulis kitab yang dipasukan minal muhtalaki, artinya yang telah robah tadi, wawailun, dan rusak lahum kepada mereka, mimma, dari sesuatu yaksibuna yang ia usahakan, minar rosya, dari uang, ya, karena dia udah berbuat jahat, merubah Taurat, Talmud yang tidak palsu ini dicari untuk mencari uang, minar rosa itu untuk mencari uang. Jadi lahum, mereka pada mereka itu mimma, dari sesuatu yaksibun, akan mendapatkan sesuai yang ia usahakan, minar rosa, dari uang. Ya, tujuannya uang. Makanya hati-hati. Orang itu kalau udah diuji segala sesuatunya diukur dengan uang, bahaya. Contohnya, ya, kisah Yahudi di kitab ini. Nah, kalau sampai tuntas nanti Bapak ke sorean. Satu ayat lagi, ya, sampai 80 biar pas. Wa qalu, dan mereka berkata, lama wa'adahum. Waqalu, yang mereka berkata itu siapa? Yahudi tadi. Lama wa'adahum, tatkala mereka mengancam mereka, an-nabiyyu, nabi, artinya Nabi Muhammad, an-naron neraka. Mereka berkata, tatkala Nabi sudah memberikan petunjuk, wahyu-wahyu Allah, ancaman-ancaman, kalau kalian tetap begitu, begini, nanti neraka. Itu maksudnya. Mereka sudah siap-siap. Maka mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, lama wa'adahum, tatkala mengancam kepada mereka. Siapa yang mengancam? An-nabiyyu, nabi, an-naron, neraka. Lantamasana, mereka mengatakan apa? Lantamasana, tidak akan bisa menyentuh. Tidak akan bisa menyentuh tapi neraka kepadaku, kata orang Yahudi. Tusibana, artinya menimpa kepada kita, an-naru, api neraka, illa ayyaman, kecuali beberapa hari, ma'dudat, yang terhitung. Paling sebentar, seandainya bisa membakarku, nerakamu itu Muhammad, itu paling sebentar. Karena apa? Mereka ingat turunannya, dosa turunan waktu Nabi Musa, kan ditinggal oleh Nabi Musa ke Gunung Tursina. Ada Musa As-Samiri membuat patung sapi, kan mereka menyembah patung sapi. Itu hanya 40 hari. Makanya orang Yahudi itu menisbatkan ke sana, ya, paling juga 40 hari lah. Seandainya tersentuh oleh api neraka, kalau itu ini paling-paling nggak akan lama. Beberapa hari, ya, ini 40 hari. Kolilatan sedikitnya arba'ina yauman, 40 hari, muddatan, lamanya paling-paling 40 hari paling-paling.
Kalau udah diingatkan, masih ingatkan nanti kamu gini masuk neraka, mengelak juga. Mengelak juga. Mereka sadar padahal yang merubah Taurat itu dirinya sendiri. Akhirnya berselisih ya supaya antara orang mukmin sama orang Yahudi itu selisih terus menerus. Kalau orang mukmin dengan Yahudi selisih terus menerus, debat terus menerus, mereka akan tetap mendapatkan kedudukannya, akan tetap mendapatkan uang. Ya ini dengan apa? Dengan cara memasukkan kitab Taurat tadi yang telah dipalsukan. Paling nanti kalau disiksa juga hanya 40 hari, masuk neraka juga 40 hari sebentar. Itu untuk memengaruhi kaum Yahudi yang bodoh-bodoh tadi. Kata siapa ya? Kata pendeta-pendeta Yahudi yang telah memasukkan kitab Taurat. Aiba muddata arba'ina yang 40 hari muddatan mangsane lamanya ibadatan seperti ibadahnya abaihim bapak-bapak mereka al-ijla kepada patung sapi patung sapi betina Musa Samiri. Soma tazula kemudian hilang 40 hari nggak apa-apa kamu nanti kalau kamu diancam Muhammad dengan orang mukmin masuk neraka bilangin paling-paling masuk nerakanya 40 hari nanti terus masuk surga ya. Itu tujuannya supaya berantem terus selama orang Yahudi sama orang mukmin berantem tokoh-tokohnya itu akan selalu mendapatkan uang. Jadi peperangan sekarang itu apa ya? Uang. Dibela mati-matian oleh Amerika itu ya uang karena apa? Yang menguasai ladang-ladang minyak, pengaruh jual senjata itu Yahudi itu sifat-sifat Yahudi. Jadi yang menghalalkan segala cara itu ya pasti salah satu sifat-sifat Yahudi. Hindari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tazula kemudian akan hilang. Kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada Yahudi ya Muhammadun ya, artinya wahai Muhammad. Kul katakanlah wahai Muhammad. Ini namanya mu'allaq, kalimat mu'allaq itu begitu. Kul huwa mu'allaq itu ada sebenarnya kul Muhammad. Harusnya kul ya Muhammad. Kalau mau lengkap kalimatnya harusnya bukan kul at-tahattum tapi kul ya Muhammad tahattum. Ya, tapi keindahan sastra Allah itu luar biasa ya cukup kul at-tahattum. Itu makna kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada orang Yahudi ya Muhammadun wahai Muhammad at-tahattum. Apakah kamu sekalian tidak menjadikan khudifat artinya menjadikan hamzatun hamzahnya al-wasli sebagai wasol. Itu hamzahnya sebagai wasol. Kul at-tahat hanya ini sebagai wasol. Kul tahattum itu sudah bisa. Tapi dipakai hamzah sebagai wasol. Hamzatun hamzahnya al-wasli sebagai wasol. Istighnaan karena cukupnya baru cukup. Jadi ini apa namanya ilmu nahwu ya, ilmu tajwid jadi satu. Wasol at-tahattum istighna untuk mencukupkan, meringankan lesan. Kalau langsung kul tahattum itu lebih berat. Pada ngantuk ya, lapar, berat. Ya orang cari ilmu itu berat. Ditaklim kan berpayah-payah, ya, apalagi puasa gini. Kalian di sini, apa? Pagi juga kerja ya belanja ke sana kemari, naik motor ke sini kepanasan. Ya, belum sempat tidur, ada kalian sempat tidur. Ya itulah cari orang ilmu. Itu karena apa ya? Karena keyakinan. Kalau kita nggak yakin malas. Ya, Bapak itu kalau nggak yakin ngajar itu dapat pahala, nanti untuk kehidupan akhirat malas, udah perut lapar, jauh, panas, ya, ngantuk. Tapi tetap aja berangkat karena punya keyakinan. Bapak berangkat entah didengerin entah enggak. Kalian ngerti atau enggak itu urusan kedua. Itu pasti diberikan pahala oleh Allah. Sebaik-baiknya orang itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Dibandingkan kalian ibadah 1000 rakaat tiap malam itu masih kalah dengan pahalanya ngajar ya.
Apalagi yang diajarkan Al-Quran, tafsir lagi per huruf, itu luar biasa. Makanya Bapak tetap semangat walaupun kalian itu siapa itu yang di pojok itu udah tumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak inilah, ya di mana-mana gitu, di pesantren besar itu kalau ngaji saum ini ya kitab-kitab, bolpen, tumpul ya tidur ya. Banyak itu di mana-mana, enggak aneh. Makanya kalau yang tahu ilmunya pernah membaca kitab nggak akan pernah marah. Ya paling ngomongin aja gitu. Karena ada marahnya nggak ada. Biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi ini. Kul katakanlah lahum bahwa ada orang Yahudi ya Muhammadun wahai Muhammad ittakhadtum, apakah mereka tidak menjadikan kudifat, artinya menjadikan hamzatul wasli, hamzah wasal menjadi wasal istighnai untuk mencukupkan di hamzatil istifhami, karena hamzah istifham wasal batun istifham indallahi di sisi Allah dan janji mitsaqon, artinya janji minhum dari Allah, bidzalika yang demikian itu. Istifham, apakah kamu tidak menjadikan janji Allah dan sebagai janji. Fala yuhlifallahu, maka Allah tidak akan menyelisih. Fala yuhlifa, maka tidak akan menyelisih Allah ahdahu, janjinya Allah. Ya, Allah itu pasti tidak akan ingkar janji kepada yang diajak janji. Dalam hal ini siapa? Orang Yahudi. Sudah menjanjikan Allah itu nanti kalau gini kamu gantinya apa? Surga. Itu Allah tidak akan menyelisih janjinya. Bihi dengan janji la tidak. Artinya tidak. Bal artinya sebaliknya. Taquluna, mereka berkata ala Allah, ya atas Allah. Taquluna, mereka orang Yahudi yang sering ingkar janji tadi, ala Allah, atas Allah. Ma ta'lamun, tidak mengetahui sesuatu. Bala artinya udah pindah ini ya, pindah ayat ya. Jadi mereka itu tidak pada tahu kalau Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, nggak janji, padahal Allah itu maha tahu. Makanya di sini bal taquluna, sebaliknya mereka mengatakan ala wa atas Allah ma sesuatu la ta'lamun, mereka itu tidak tahu. Tidak tahu ya, manusia kan terbatas, padahal Allah maha tahu. Wallahu a'lam bishawab.